Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur din waddin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ukhlul data min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ridwan SPD selaku Kepala Sekolah Negeri Kemayoran 09, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Kemayoran 09, Bapak Yayan Hendriana SPD, serta yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SDN Kemayoran 09 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari ini Allah melimpahkan nikmat yang begitu banyak. Salah satunya adalah nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari siang ini kita sama-sama dilimpahkan nikmat panjang umur serta dapat berkumpul sama-sama dalam acara diseminasi budaya positif di SDN Kemayoran 09. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, tentang rangkaian acara diseminasi budaya positif di SDN Kemayoran 09. Susunan acara berikut ini adalah: yang pertama, pembukaan; kedua, penyampaian rangkaian acara oleh narasumber tentang diseminasi budaya positif; yang selanjutnya yaitu tentang tanggapan; dan terakhir adalah penutup. Marilah sama-sama Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat untuk kita semua. Ilahul Mustafa wa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya sama-sama kita mendengarkan paparan penyampaian materi, yaitu diseminasi budaya positif di SDN Kemayoran 09, yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Yayan Hendriana SPD. Kepada Bapak Yayan Hendriana kami persilahkan. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Ridwan SPD selaku Kepala Sekolah di SDN Kemayoran 09 Jakarta Pusat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat dari SDN Kemayoran 09 beserta tenaga kependidikan yang hari ini hadir di ruangan ini, di ruang kelas 1 SDN Kemayoran 09. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, masih dikasih napas yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita sehari-hari sebagai pendidik ya, yang mendidik anak-anak kita. Sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kita juga kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Bapak Ibu guru, saya mohon izin di sini sebelumnya tujuan saya di sini adalah untuk menyampaikan apa yang telah saya dapat di pendidikan guru penggerak. Diseminasi budaya positif, lebih tepatnya yaitu materi tentang budaya positif. Sebelum kita mulai, saya sedikit ke belakang dulu. Kenapa saya bisa berdiri di sini? Tentunya saya di tahun lalu 2022 saya mengikuti seleksi calon guru penggerak yang dimulai di awal tahun. Ketika itu seleksi dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama seleksi administrasi dan esai. Alhamdulillah di seleksi itu saya dinyatakan lulus. Kemudian saya dikasih kesempatan untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Tahap kedua itu seleksinya micro teaching dan interview. Dan alhamdulillah di seleksi itu pun saya dinyatakan lulus dan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini saya masih calon guru penggerak ya, belum jadi guru penggeraknya. Insya Allah kemarin di bulan Oktober, 20 Oktober 2020 saya memulai kegiatan pendidikan guru penggerak ini. 20 Oktober 2022 saya memulai pendidikan guru penggerak untuk DKI Jakarta. Saya ada di angkatan 7. Mungkin angkatan 7 untuk DKI Jakarta ini adalah angkatan yang kedua, karena angkatan yang pertamanya ada di angkatan 5 untuk DKI Jakarta. Dan DKI Jakarta ini masih ikut ke BPGP DIY, kita masih ikut ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Makanya nanti instruktur kemudian fasilitator saya juga semuanya berada di daerah Jawa Tengah ya. Nanti kita akan sampai ke profil itu. Kemudian doakan juga Bapak Ibu, mudah-mudahan lancar. Saya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat, sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini yang dijadwalkan itu berakhir di bulan Juli tahun ini. Jadi mulai bulan Oktober dan berakhir di bulan Juli. Dan ini sudah memasuki mau bulan ketiga. Nanti di awal Februari akan dimulai lagi. Di sesi-sesi istirahat ini kami dari angkatan 7 diberikan tugas oleh para pengajar kami untuk mendiseminasikan materi-materi yang telah kami dapatkan. Salah satu penguatan materi yang harus kami sampaikan yaitu materi tentang budaya positif. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas support, doa dan dukungannya untuk saya sehingga saya sampai saat ini masih bertahan untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke ini adalah profil daripada pendidikan guru penggerak tenaga pengajar. Di sebelah atas atau sebelah kanan saya itu ada Ibu Umi Harti, beliau adalah fasilitator saya. Beliau memegang kelas kami sebanyak 6 orang, 6 guru. Kemudian beliau juga memegang beberapa kelas yang lainnya. Satu kelas itu 6
guru ya Bapak Ibu, satu kelasnya 6 orang. Kemudian di tengah-tengah ada Ibu Wasilatul Munawaroh, beliau adalah pengajar praktik. Kalau Bu Umi Harti ini memberikan materi selalu melalui daring, tetapi dengan Ibu Wasilatul ini kebalikannya, beliau adalah yang memberikan materi secara luring. Beliau juga pernah hadir ke sekolah ini di bulan Desember kemarin untuk melaksanakan pendampingan individu. Sebagai informasi, pendidikan ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu. Jadi hampir dikatakan full ya, Senin sampai Sabtu, tapi tidak mengganggu aktivitas saya sebagai guru dalam mengajar, karena biasanya ketika ada pikon, ketika ada rukol, ketika ada elaborasi, biasanya dilaksanakannya sore sampai malam hari. Jadi tidak mengganggu. Walaupun nanti ada tugas-tugas dilaksanakan di sela-sela jam kerja, itu tidak mengganggu saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai seorang pengajar. Itu dua profil dari pengajar saya, dan yang paling bawah adalah saya sendiri, Yayan Hendriana. Saya guru PJOK di sini ya, Bapak Ibu udah tahu semua. Saya calon guru penggeraknya. Baik, Bapak Ibu, ini di depan ini adalah materi yang pernah saya kasih, yang pernah saya terima dari para pengajar saya. Di modul 1, ini adalah modul 1 ya Bapak Ibu. Di modul 1 ini ada 4 submateri, yaitu modul 1.1 filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah tahu semua ya, Ki Hajar Dewantara itu siapa? Ya, sudah tahu semua. Siapa Bu? Ada yang tahu siapa? Pendidikan. Ya, betul sekali, Bapak Pendidikan Indonesia, Ibu Suartina. Terima kasih. Yang kedua, modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak, dan yang terakhir 1.4 budaya positif. Di antara keempat materi ini saling keterkaitan ya. Gimana filosofi itu kaitannya dengan budaya positif, visi seorang guru gimana kaitannya dengan budaya positif, semua saling berkaitan. Makanya kita review dulu materi-materi yang pernah awal sampai dengan akhir ini. Nah, ini Bapak Ibu, filosofi pendidikan. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apa kaitannya dengan budaya positif? Pasti ada. Nanti kita sama-sama kita bahas ya. Di sini ada kata menuntun. Kata kuncinya menuntun. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun anak. Ya. Kenapa menuntun? Karena anak itu sudah punya kodrat, Bapak Ibu. Semenjak dia dilahirkan, dia sudah punya kodrat. Jadi dia masuk ke sekolah itu bukan tidak punya apa-apa, tapi sudah mempunyai potensi, punya kemampuan masing-masing. Nah, tugas kita adalah guru menuntun anak itu untuk mencapai potensinya. Jadi anak itu tidak diibaratkan seperti kertas kosong yang kita mau semaunya coret-coret, bukan seperti itu. Bukan kertas kosong yang mau kita gambar macam-macam, bukan seperti itu. Tapi anak itu diibaratkan sebuah kertas yang sudah ada tulisannya, tetapi tulisannya itu masih buram, masih belum jelas, masih belum terlihat. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun anak ini untuk menebalkan itu tulisan-tulisan tadi. Anak itu mempunyai kemampuan percaya diri, cuma mungkin kalau di rumahnya masih malu-malu. Tugas kita di sekolah menebalkan rasa percaya diri itu. Jadi tugas kita menuntun anak itu sesuai potensi yang dia miliki. Sekali lagi, anak-anak itu sudah mempunyai potensi masing-masing ya. Bapak Ibu sudah mempunyai kodratnya. Nah, kodratnya kodrat apa? Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya apa? Mereka itu tinggal di mana? Mereka itu mempunyai kebiasaan di lingkungannya, suku budayanya seperti apa.
Itu kodrat alamnya, ya. Tidak mungkin anak lahir kemudian ke sekolah tidak punya bekal dari kehidupannya di rumah, tidak mungkin. Di lingkungan mereka sudah ada. Jadi anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing, ya. Kodrat alam. Dan kedua adalah kodrat zaman. Ya, kodrat zaman itu berbeda dengan kita, Bapak Ibu. Anak kita dilahirkan di tahun 80-an. Kita dilahirkan di tahun 90-an atau di tahun 70-an mungkin. Ketika anak-anak yang sekarang sekolah ini adalah anak-anak yang dilahirkan di tahun 2000-an. Ya, bukan zaman kita lagi. Makanya anak itu kodratnya berbeda dengan kita. Jadi kita tidak memaksakan apa kehendak kita, apa kemauan kita kepada anak. Karena anak sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Ya, tugas kita adalah menebalkan dengan cara menuntun, mengarahkan kodratnya itu. Itulah tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jangan sampai anak kita ke sekolah, pulang dari sekolah malah murung, malah nggak bahagia. Bukan seperti itu. Justru anak datang ke sekolah, setelah pulang dari sekolah adalah untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itulah Bapak Ibu mungkin filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, Ki Hajar Dewantara, ini adalah semboyan yang paling mungkin sering terdengar di telinga kita. Ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayane. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah mendengar ini. Saya pengen tahu siapa yang masih ingat nih, Ingarso sung tulodo itu apa? Di depan menjadi teladan atau contoh. Ya, betul sekali Ibu Suwartina. Ingarso sung tulodo, di depan sebagai teladan atau sebagai pemberi contoh. Guru itu kalau dengar digugu dan ditiru. Apa yang dilihat oleh anak dari gurunya, maka akan ditiru oleh anak tersebut. Gurunya datang ke sekolah pakaiannya berantakan, rambutnya nggak disisir, nanti anak melihat, guru saya aja nggak rapi. Guru saya aja penampilannya seperti itu, saya mau mengikuti guru saya aja. Biasanya anak itu mengikuti gurunya. Jadi kalau gurunya sudah rapi, sudah berangkat ke sekolah, sudah siap segalanya, pasti anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Mohon maaf kalau gurunya datang terlambat, nanti anak, si bapak itu kok datangnya terlambat, besok saya juga boleh datangnya agak terlambat. Jadi biasanya jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan di sekolah kita alhamdulillah tidak ada yang seperti itu, semuanya sudah disiplin, ya, sudah disiplin. Kemudian ing madyo mangun karso. Ada yang ingat? Pak Toro? Biasanya nih dari daerah-daerah Jawa Tengah tahu nih bahasa Jawa. Ya, di tengah memberi motivasi. Jadi guru itu ketika melakukan pembelajaran di kelas, kita ngasih semangat kepada anaknya. Nah, ayo kerjakan ini, kamu pasti bisa. Kasih semangat terus, kasih support terus. Ya, ada anak yang belum bisa nulis, ada anak yang belum bisa baca, kita pelan-pelan sebagai guru menuntun, mengarahkan, nah ini jangan seperti ini. Kasih huruf A misalkan, bikin dulu setengah lingkaran, terus garis lurus ke bawah seperti itu. Jadi ngasih semangat terus, ya. Itu sebagai guru harus ing madyo mangun karso. Dan yang terakhir, tut wuri handayani. Apa itu? Iya, memberikan dorongan dari belakang. Jadi guru itu selain ngasih motivasi dari tengah-tengah, ngasih support juga dari belakang, ngasih semangat kepada muridnya. Ayo nak, kamu udah gede, cita-citanya mau jadi apa? Kalau kamu pengen jadi ini, jadi itu kamu harus apa? Jadi memberikan dorongan, ya. Ini mengenai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kita masuk materi modul 1.2. Bapak Ibu, ada nilai dan peran guru penggerak. Sebenarnya ini nggak harus guru penggerak. Semua guru harus memiliki nilai dan peran. Yang pertama, nilai yang harus dimiliki seorang guru adalah mandiri. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif. Dan yang kelima,
berpihak kepada murid. Ya, mandiri seperti apa? Guru itu tidak boleh merasa puas dengan apa yang dimiliki, terus mengembangkan kemampuannya. Ada pelatihan ini ikut, ada webinar ini ikut. Jadi mengembangkan diri terus. Guru itu harus selalu mengembangkan dirinya, bisa mandiri ya. Itu nilai mandirinya. Kemudian reflektif atau refleksi, bahwa guru itu harus mempunyai nilai refleksi. Refleksi apa itu? Ketika kita ngasih materi, kita harus bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Materi yang sudah saya sampaikan itu bisa diterima enggak sih sama anak-anak? Materi yang saya kasih ke anak-anak itu sudah ngerti enggak sih anak-anak? Jadi kita harus merefleksi. Kalau belum, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi harus ada refleksi dirinya. Guru itu harus mempunyai refleksi, wajib itu. Kemudian yang ketiga, nilai kolaboratif. Udah pasti, karena setiap hari kita selalu dihadapkan dengan anak-anak, ya. Pasti mulai nilai kolaboratif. Dengan siapa lagi? Dengan rekan sejawat. Seperti kita ini, saya sekarang sedang berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Dan yang berikutnya, kolaboratif dengan siapa lagi? Dengan orang tua. Dengan siapa lagi? Dengan lingkungan sekitar. Jadi kita harus saling berkolaboratif. Yang keempat adalah inovatif. Inovatif yaitu guru harus mempunyai inovasi atau menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan, media yang menyenangkan untuk anak-anak ketika belajar. Itu udah pasti semua ini. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah berpihak kepada murid. Ada yang tahu berpihak kepada murid seperti apa? Ya, berpihak kepada murid yaitu kita selaku guru, ada istilah sekarang itu berhamba kepada murid. Sebenarnya itu bahasanya hiperbol ya. Kalau lebih ininya berpihak kepada murid artinya apa yang menjadi kebutuhan murid kita harus layani. Itulah berpihak kepada murid. Ya, apa yang jadi kebutuhan murid di kelas ya kita layani. Itu namanya berpihak kepada murid. Kemudian kita lanjut kepada peran ya. Peran guru, satu, menjadi pemimpin pelajaran. Sudah pasti ya, kita di kelas pasti memimpin anak-anak kita untuk belajar. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Kalau di guru kelas mungkin ada KKG, kalau di olahraga ada PJOK. Boleh menggerakkan komunitas di mana saja, ya di luar dari lingkungan sekolah. Misalkan di RT, di RW, di lingkungan rumah ada PKK, ibu-ibu itu bisa ya, peran kita juga berperan guru di situ. Itu merupakan budaya positif kita, budaya yang di sekolah kita bawa ke lingkungan masyarakat. Itu merupakan budaya positif. Menjadi coach bagi guru lain, ya. Jadi sharing ya, yang mempunyai pengalaman lebih boleh sharing dengan teman-temannya. Yang berikutnya, mendorong kolaborasi antar guru, ya, sama guru harus saling kolaborasi kerjasama. Kemudian mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Nah, ini yang nanti kita akan bahas, mewujudkan kepemimpinan peserta didik yang akan jadi budaya positif di sekolah kita. Lanjut. Nah, setiap guru itu harus mempunyai visi. Ya, tidak hanya sekolah aja Bapak Ibu. Bapak Ibu di kelas harus mempunyai visi. Visi itu apa sih? Visi apa? Siapa yang tahu? Visi, angan-angan, hayalan, harapan yang ingin kita capai sama murid kita. Visi, kemauan, ya. Nah, seperti saya contohkan, ini di PJOK saya mempunyai prakarsa perubahan untuk anak-anak saya, misalkan menumbuhkan percaya diri siswa. Saya mempunyai prakarsa itu untuk anak didik saya, untuk murid saya, mempunyai rasa percaya diri, meningkatkan, menumbuhkan. Tentunya dengan seperti apa caranya? Nah, pernyataan prakarsa perubahan yang saya buat adalah mengembangkan pembelajaran dengan pembiasaan untuk meningkatkan kepemimpinan siswa dengan menumbuhkan rasa percaya diri. Ini yang ingin saya tampilkan di murid-murid kita, menumbuhkan rasa percaya diri. Seperti apa caranya? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Dengan tahapan bagja. Ketika kita membuat visi sekolah, ada tahapannya yang disebut tahapan bagja. B-nya apa? B, bagja itu ada kepanjangannya ya Bapak Ibu. B itu adalah buat pertanyaan. Jadi di kelas ketika membuat visi, buat pertanyaan apa yang akan kita lakukan. Apa yang ingin kita lakukan? Buat pertanyaan dulu. Untuk murid kita ya, apa yang ingin dilakukan? Misalkan saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri sama anak? Itu adalah pertanyaannya. Kemudian tindakannya apa? Saya cari informasi. Saya cari informasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak itu. Misalkan harus A, harus B, harus C. Jadi saya cari pertanyaannya,
Saya cari contohnya seperti itu. Itu yang B. Kemudian yang A, ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Aktivitas apa sih yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak? Tindakannya seperti apa? Misalkan maju ke depan, nak, siapkan anak-anak, pimpin doa, siapkan di depan kelas, bariskan. Ketika upacara gantian untuk menjadi pemimpin. Jadi ambil rencana. Kemudian G, gali mimpi. Ya, untuk meningkatkan rasa percaya diri, kita pengen punya murid atau peserta didik yang seperti apa sih? Kita gali mimpi kita angan-angan. Oh, saya ingin anak saya itu ketika disuruh maju tanpa geleng-geleng kepala lagi, langsung maju, berani pokoknya. Jadi punya mimpi seorang guru itu. C, jabarkan rencana. Jadi rencananya apa nih? Kita buat program. Misalkan setiap hari anak-anak menyiapkan secara bergantian. Ketika masuk berbeda lagi dengan ketika pulang anaknya. Itu jabarkan rencana. A, atur eksekusi. Jadi atur eksekusi, kita action langsung. Nah, setelah tahapan ini selesai, maka akan muncullah satu visi. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Karakternya apa tadi? Rasa percaya diri yang tinggi, kreatif, berani, berwawasan global, punya kemauan, dengan berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya? Profil pelajar Pancasila apa aja? Profil pelajar Pancasila: bertakwa dan bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Ya, itu profil pelajar Pancasila, ada 6 ya. Bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis, gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi saya mengisi anak memiliki profil pelajar Pancasila ketika di pelajaran PJOK. Kemudian Bapak Ibu semua punya visi tersendiri di kelas masing-masing ya. Konsep utama budaya positif. Kita masuk ke materi utamanya. Ada 7 konsep budaya positif yang ingin kita sebarkan di sekolah kita ini. Pemahaman budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ini adalah 7 konsep utama budaya positif yang akan kita coba nanti ya. Kita bahas satu-satu. Ada satu kegiatan, saya minta bantuannya Bapak Ibu. Nanti silakan tulis satu atau sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Tulis yang paling berharga. Apa itu? Rahasia apa itu? Yang paling orang tidak boleh tahu. Silakan. Tugasnya yang pertama, A, tuliskan benda atau sangat berharga untuk Anda, letakkan di tangan Anda. Dan nanti ada teman kita yang memaksa atau membujuk atau mengancam atau bahkan dengan menghardik, merayu atau menyuap supaya membuka kepalan tangan kita. Kita lihat dibuka apa enggak. Coba 2 menit. Tulis apa yang paling berharga menurut Bapak Ibu yang punya, yang dimiliki. Boleh apa aja, mau itu rahasia pribadi, mau itu benda, apa gitu. Misalkan saya punya rahasia ini, orang nggak boleh tahu nih, tulis di situ. Saya punya benda ini, ya tapi ditulis. Nanti ada teman Anda yang untuk, ayo buka apa rahasianya, apa ini? Anda berani membuka enggak gitu? Coba apa aja yang paling berharga? Oke, kita mulai ya, 1 menit. Oke, boleh. Iya, masa mau dikasihkan ke orang? Betul. Iya, itu adalah sesuatu yang sangat berharga menurut Bu Nyoman, dan orang lain tidak perlu tahu, tidak boleh punya juga, misalkan tidak boleh memiliki. Dilipat di situ. Dipegang, digenggam. Nah, genggam. Sekarang saling menjadi B, cari pasangan untuk menjadi
teman B, yaitu untuk merayu. Siapa duluan boleh? Buka atau dengan cara merayu dengan cara apa? Coba. Aku mulai pemaksaan. Bukan. Dipaksa. Atau dengan cara mengiming-imingi, ayo buka, nanti kalau dibuka saya kasih duit 100.000 misalkan gitu. Misalkan saya buka saya kasih apa gitu. Ya, kira-kira dibuka enggak? Coba, boleh menghardik dengan kekerasan, boleh mengancam, awas ya kalau nggak dibuka nanti pulang nggak aman pokoknya. Saya cegat kamu. Oke, cukup. Saya rasa cukup aja. Saya minta yang sebut namanya coba bilang ya. Bu Eni dibuka nggak namanya merayu? Enggak. Atoro dibuka nggak tadi kepala tangannya? Enggak. Ada yang dibuka nggak? Yakin? Yakin kan nih? Yakin ya? Ya, baik. Kalau yang nggak dibuka ada dua kemungkinan ya, dibuka dan tidak. Ternyata lebih banyak yang nggak dibuka, bahkan hampir semuanya nggak dibuka. Kita lihat ke sini. Nah, ini adalah ilusi kontrol seorang guru. Ya, ketika tidak buka berarti Anda Bapak Ibu teguh dengan pendirian Anda, teguh dengan pendirian Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuka berarti Bapak Ibu sudah dikontrol oleh temannya. Ya, ada yang terkontrol? Tidak. Ada yang terayu? Tidak. Artinya apa? Ini diibaratkan seorang murid, Bapak Ibu. Ini murid, ini guru. Guru itu tidak sepenuhnya bisa mengontrol anak, tidak bisa memaksa anak. Ya, seperti tadi dipaksa semana pun nggak mau kan? Anak juga ada yang seperti itu. Kita udah paksa, ayo nak kamu belajar. Kalau nggak belajar nanti kamu nggak naik kelas. Nah, iya kan? Ada yang nggak bisa dipaksa juga seperti itu. Nah, benar nggak? Berarti anak itu ada yang sepenuhnya tidak bisa kita paksa. Ada yang mungkin dengan dirayu tetap nggak bisa dirayu. Oleh karena itu kita sebagai guru harus punya trik-trik untuk menghadapi anak seperti itu. Ini dirayu nggak bisa, ini nggak bisa, supaya mengikuti seperti apa? Ya, itu punya pendirian tetap itu murid itu punya kodratnya, udah punya keras kepala atau ini nggak bisa. Tugas kita adalah guru. Ya itu PR sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Ya, anak itu tidak bisa disetir oleh guru. Seperti Bapak Ibu tadi, udah dirayu, dibaca nggak bakalan mau dibuka kepala. Jadi anak pun seperti itu Bapak Ibu. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi kontrol. Jadi paradigmanya adalah apa? Nih Bapak Ibu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Jadi kita tidak maksa. Kita lebih dikenal mungkin sekarang kalau ini pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin kalau saya di olahraga tidak semua murid dipaksakan untuk menangkap, karena menangkap bola ada yang ada cuma satu tangan, ada yang contohnya bola basket. Saya belum lama materi bola basket. Saya pisahkan antara murid yang menangkap bola dengan mata tertutup, kemudian murid yang bisa menangkap bola dengan sempurna. Itu kita pisahkan. Kenapa? Karena itu bisa menjadi proses atau pembelajaran yang berdiferensiasi nantinya. Murid yang bola basket takut, kita kasih bola voli misalkan. Kita kasih bola yang lebih ringan lagi. Jadi itu mungkin caranya ya, pembelajaran diferensiasi. Mungkin di kelas Bapak Ibu yang di kelas lebih paham lah, karena saya kan di lapangan. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Sekarang ini berpusat pada murid, yang tidak lagi guru, tidak lagi guru yang banyak berperan, tapi lebih murid. Kita ngasih contoh sekali, murid yang lebih banyak mempraktikkan. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi kita tidak bisa ancam anak-anak kita, kamu belajar ya, nanti kalau nggak belajar
kamu nggak bakal naik kelas, kamu nanti nggak belajar, nggak boleh pulang. Itu kita sudah tidak bisa mengancam seperti itu lagi karena kita sudah ada di paradigma baru. Ya, ancaman hukuman itu sudah tidak ada lagi. Sogokan orang tua, bu, ini saya kasih ini, nanti anak saya kasih nilai bagus ya, tidak seperti itu lagi. Ya, kalau ada sesuatu seperti itu, ya mudah-mudahan dengan setelah adanya ini kita bisa berubah ya Bapak Ibu. Nah ini secara besar adalah disiplin positif bagiannya seperti ini. Ada teori kontrol berdasarkan Dr. William Glasser. Ada 4, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini adalah disiplin positif. Ada yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Di antara bagian ini yang paling kita akan soroti adalah tentang restitusi Bapak Ibu, posisi kontrol. Di sini ada juga teori motivasi, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya, intrinsik itu yang ada dalam diri sendiri, kalau ekstrinsik itu dari luar. Kalau anak gini, dia datang ke sekolah, kira-kira intrinsik apa ekstrinsik? Kemauan apa karena disuruh orang tuanya? Tergantung. Berarti kita belum tahu ya motivasi anak datang ke sekolah itu apa. Jadi nanti kita bisa cari tahu. Nah, kamu motivasi pengen ke sekolah disuruh apa kemauan sendiri? Nanti kita bisa tanya sendiri ya. Kita bisa tahu sendiri nih. Ini Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah untuk anak didiknya. Yang ketiga adalah peran guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol yang harus kita miliki Bapak Ibu. Ini penting sekali ya. Nanti kita akan terapkan 5 posisi kontrol ini setelah selesai kegiatan ini. Mulai besok bisa kita laksanakan posisi kontrol ini, karena pasti kegiatan yang dilakukan anak-anak ini sehari-harinya ada yang tidak disiplin gitu ya, tidak disiplin positif. Nanti kita akan terapkan Bapak Ibu. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya tentunya kebutuhan dasar siswa yang nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Kita fokus dulu ke 5 posisi kontrol. Ya, saya punya video Bapak Ibu. Nanti ini 5 posisi kontrol yang harus kita cermati. Ini dengan kejadian yang sama tetapi ininya berbeda-beda ya. Cara penanganannya berbeda-beda. Disimak 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosel dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren,
pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua ya, Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, posisi kedua itu ya, membuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi sebagai teman, guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, sebagai teman itu ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, Akrab ya. cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman,
dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi keempat. Alat lagi. Ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ada konsekuensi ya. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang kelima, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Ya, Bapak Ibu, itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Saya mau nanya Bapak Ibu, nanti boleh menanggapi ya.
kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan yang tadi sebagai manajer, mana yang paling cocok untuk kita sebagai guru? Ada yang mau bicara? Boleh Bu Eni. Tadi yang ada konsekuensinya itu apa ya? Sebagai manajer. Konsekuensi. Pemantau kan. Jadi si anak sudah tahu apa kesalahannya di mana, udah tahu. Berarti kan sebelumnya sudah diberikan arahan dari gurunya dengan muridnya, perjanjian ibaratnya mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang boleh dilakukan. Jadi si anak itu sadar dengan sendirinya kesalahannya di mana, terus sikapnya yang harus dirubah yang mana. Kalau menurut saya sih itu, menurut saya ya, mungkin teman-teman. Terima kasih Bu Heni. Ya, tentunya setiap guru mempunyai nilai masing-masing. Siapa lagi Bapak Ibu? Pak Heru angkat tangan tadi. Ya, silakan Pak Heru. Posisi kontrol mana yang Pak Heru miliki saat ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yaya. Kalau dari 5 kontrol tadi, dari 5 posisi kontrol tadi, menurut saya setiap guru ini harus bisa memposisikan di 5-5-nya Pak. Di 5-5-nya posisi guru ini harus guru bisa memposisikannya. Dikarenakan kan setiap anak itu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita sebagai guru mengetahui kondisi anak ini supaya bisa menempatkan diri kita sebagai guru untuk di posisi-posisi kontrol ini, gitu Pak. Kalau menurut saya 5 kontrol ini guru harus bisa menempatkannya, gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heru. Menurut Pak Heru, kita lihat dulu anaknya seperti apa, ya. Kalau anaknya seperti A misalkan, oh ini sebaiknya kasih posisi kontrol sebagai penghukum nih saya. Kalau anaknya seperti B misalkan, oh ini cocoknya saya kasih anak ini sebagai posisi kontrol sebagai manajer nih saya. Seperti itu mungkin Pak Heru ya. Jadi tetap kelima-limanya harus punya. Tapi pertanyaan saya, untuk kita sebagai guru, apalagi yang sehari-harinya kita menghadapi anak-anak kita yang selalu datang terlambat, mungkin tidak berpakaian rapi, atau mungkin ketika upacara tidak memakai perlengkapan yang lengkap. Kita yang pas itu posisi sebagai apa sih? Satu lagi deh, boleh. Bu Nyoman? Mau Bu Nyoman menyampaikan pendapat? Nggak apa, ini tidak ada salah, tidak ada benar, karena setiap guru mempunyai kontrol diri masing-masing sebagai apa ya perannya. Ya, terima kasih Pak Yayan untuk tadi penyampaian Pak Yayan masalah naren lah ya. Kalau tanggapan saya, posisi yang tepat menurut saya adalah manajer. Karena biasa saya juga melakukan di kelas, anak kalau setelah selesai dari upacara mereka masih pakai topi. Tetapi saya mengingatkan topi dilepas tidak. Pada saat di dalam kelas topi kita ditaruh di mana? Langsung mereka melepas tanpa kita suruh aba-aba copot topinya. Seperti itu. Jadi menanyakan sambil dia memecahkan sendiri apa yang saya katakan pertanyaan itu. Seperti itu. Nah, seperti tadi juga si Naren terlambat. Jadi seorang posisi guru bertanya, kenapa Naren kamu terlambat? Bagaimana jika kamu terlambat? Jadi dia memecahkan masalah dia sendiri. Dan biasanya kamu yang alarm dulu, bagaimana kalau nggak terlambat? Jadi guru bertanya, dia menjawab. Dengan posisi dia mengetahui dia salah, dengan posisi dia akan menyelesaikan masalah dia sendiri. Ya, terima kasih Bu Nyoman. Menurut Bu Nyoman adalah manajer karena anak diberikan solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri gitu ya. Ya, jadi kita itu sebenarnya harus memiliki 5 posisi kontrol ini karena supaya tidak bosan juga ya. Jangan sampai anak hukum lagi, sekali-sekali kita jadi teman mereka. Sekali-sekali kita jadi pemantau. Bahkan yang paling bagus adalah mungkin manajer di sini ya, karena manajer itu anak melakukan kesalahan, tapi kita tawarkan ke anak itu, kamu bisa solusi kamu apa? Gitu. Kita menawarkan solusinya, pemecahannya kepada anak itu sendiri, tanpa kita menyuruh memaksa. Kamu terlambat besok ya, kalau kamu terlambat ini. Kita yang mengatur itu, tapi kita tawarkan ke anak.
kamu supaya tidak terlambat mau gimana? Jadi anak sendiri yang mencari solusinya. Itu teori kontrol ya untuk merubah dirinya, itu yang paling bagus mungkin posisi manajer. Tapi tidak masalah Bapak Ibu, kalau kelima-limanya kita pakai itu nggak masalah juga. Karena kan supaya anak tidak bosan, seperti Pak Heru bilang, setiap anak mungkin perlu, jangan sampai si A terlambat kasih posisi kontrol teman, besok terlambat lagi masih teman lagi, besok masih terlambat. Kalau kita masih pakai posisi kontrol saat teman, dia akan keenakan. Sekali-kali kita pakai posisi kontrol penghukum, nggak masalah ya, supaya ada berubah nggak sih anak itu, gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Ini 5 posisi kontrol, ada yang namanya identitas gagal dan ada identitas berhasil. Yang identitas gagal apa sih? Yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini adalah identitas gagal. Ya. Yang berhasil yaitu sebagai manajer. Manajer yaitu kita bisa baca di sini sendiri bahwa posisi penghukum identitas gagal itu guru lebih cenderung untuk menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir anak dengan kata-kata seharusnya ibu kecewa. Itu yang gagal juga, yang membuat orang merasa bersalah ya. Ketika posisi manajer, anak diajukan pertanyaan, jadi solusi sendiri anak yang memecahkan. Jadi ini 5 posisi kontrol untuk yang gagal, identitas gagal dan berhasil Bapak Ibu. Untuk yang berhasil di sini ada sebagai manajer. Ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kita sebagai manusia, kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup tentunya ini berhubungan dengan fisiologis, yaitu makan, terus tempat tinggal, kesehatan. Ya, anak kalau mau masuk sekolah kalau belum makan kira-kira bisa belajar nggak? Kurang fokus ya belajar ya bisa mungkin, tapi kurang fokus. Makanya itu adalah kebutuhan dasar seorang anak, yaitu makanan, tempat tinggal. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya seorang anak itu pasti sama gurunya ingin dipuji juga kan. Wah, nah kamu pinter, nah kamu bagus, nah kamu bisa ini, bisa itu. Pengen rasa diterima oleh gurunya, itu butuh kasih sayang anak itu dari seorang guru. Yang berikutnya adalah penguasaan. Anak itu punya kemampuan. Jadi anak itu sekali-sekali ingin menunjukkan kemampuan, ingin apa yang dia miliki ingin ditonjolkan ke depan. Seperti kalau kita tawarkan siapa yang mau nyiapkan di depan, pasti banyak anak yang angkat tangan. Itu adalah ingin butuh pengakuan, penguasaan. Mereka punya kemampuan, itu kebutuhannya, kebutuhan dasar. Kemudian kebebasan. Anak itu ingin bebas, tapi bukan bebas sebebas-bebasnya ya kita mengontrol. Datang anak ke sekolah ingin, Pak saya ingin ikut ekskul silat, Pak saya ingin ekskul marawis, Pak saya ingin ekskul menari, Pak saya ingin belajarnya tidak duduk dengan si A karena kalau duduk dengan A saya tidak nyaman. Bu saya tidak mau sekelompok dengan ini kalau dua kelompok karena si ini selalu ini. Jadi anak itu butuh kebebasan ya, butuh kebebasan untuk mereka berekspresi. Kemudian kesenangan, ya pasti mereka namanya anak-anak, kesenangan itu adalah yang paling penting ya. Gak ada anak yang gak butuh kesenangan. Semua anak pasti butuh kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar untuk kita semua, untuk anak-anak. Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada yang namanya keyakinan kelas dan ada yang namanya peraturan. Bisa dibedakan ya. Di sini contohnya kata-katanya ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Bentuk keyakinannya adalah tanggung jawab. Mereka dengan mengembalikan buku setelah mereka baca ke tempatnya, itu adalah satu bentuk tanggung jawab, itu keyakinan. Kalau peraturannya itu kembalikan buku ke tempatnya. Terus ada kata-kata lagi, dilarang menggunakan narkoba, itu peraturan. Kalau misalkan sekarang nih lagi kemarin COVID, wajib memakai masker. Ya, itu adalah peraturan. Bentuk keyakinannya apa? Kesehatan. Untuk apa? Untuk kesehatan dia sendiri. Itu adalah bentuk keyakinannya kesehatan.
Terus apalagi ya, misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu kalau pulang berangkat atau pulang naik motor misalkan wajib memakai helm misalnya, itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Keyakinannya apa? Keselamatan. Ya, demi keselamatan. Itu beda ya, antara peraturan dan keyakinan, beda sekali. Ya, ini jelas sekali ya Bapak Ibu, apa itu peraturan, apa itu keyakinan. Ya, ini contoh-contoh Bapak Ibu tindakan guru, yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Di sini yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Berbeda dengan yang ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi apa bedanya coba? Ada yang bisa menjelaskan? Sama-sama lari, tapi yang satu hukuman, yang satu konsekuensi. Ada yang bisa menjelaskan? Boleh Bu Nyoman, udah ada kata kalau nih. Gak apa-apa, gak ada salah benar, ini pendapat. Kalau yang PJOK, karena sebelum mulai pelajaran si guru udah memberikan konsekuensi. Nanti kalau anak-anak sebelum kalau terlambat bertanya, anak-anak kalau terlambat pelajaran PJOK kalian konsekuensinya apa? Jadi ada kesepakatan di antara guru dan murid. Seperti itu, saya juga begitu kadang suka. Jadi anak-anak sebelum kita mulai pelajaran PJOK, apabila nanti ada yang terlambat datang, apa sih konsekuensinya? Bapak tanya nih, kalian mau apa? Ternyata mereka sepakat lari 2 basket 2 lapangan, setuju deh. Nah kemudian saat nanti ada pelajaran PJOK berikutnya ada yang terlambat, nah ini konsekuensinya apa kemarin perjanjiannya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Bu Nyoman. Kalau konsekuensi itu ada dari aturan yang diturunkan menjadi konsekuensi. Jadi udah ada aturannya sebelumnya seperti yang dikatakan Bu Nyoman. Ini udah pelajaran PJOK. Nanti kalau ada yang terlambat, kita bikin konsekuensi, udah ada perjanjian. Ya, kesepakatan. Itu konsekuensi ya, sebelumnya udah ada aturan. Kalau konsekuensi, kalau hukuman ya tiba-tiba dadakan misalkan. Itu ya. Ini antara hukuman dan konsekuensi perbedaannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, karena konsekuensi ya harus terjadi ya. Yang berikutnya, hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek ya. Tadi lari cuma 2 keliling di lapangan karena 10 menit terlambat. Terus kemudian anak cenderung membenci, kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Mungkin ini nanti bisa dibaca sampai bawah Bapak Ibu, apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Restitusi ini yang paling belum lama kita lakukan kemarin. Mungkin kalau tadi kemarin waktu upacara ikut yang menyelesaikan masalah yang kemarin anak Kemayoran 13 09 juga, Kemayoran 09, Pak Heru, Pak Wahyu, Mbak Dueni, saya, Pak Ridwan dan yang lainnya. Sebenarnya di situ secara tidak langsung ada restitusi ya. Kita baca dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kemarin kan beberapa anak dibariskan. Kita ceritanya kemarin ya, restitusi kemarin. Itu kalau saya lihat itu restitusi. Ketika anak dibariskan, Bapak Kepala Sekolah Pak Ridwan berbicara di depan, tetapi tidak langsung menyalahkan anak, tapi memberikan dulu tanggapan. Nah, kamu ini ke sekolah mau ngapain?
terus kenapa begini, kenapa begitu. Jadi ada sesuatu yang ditimbulkan dulu tujuan mereka datang ke sekolah. Setelah itu baru ditanyakan, kenapa kamu melakukan perkelahian? Ya, ditanyakan. Setelah ditanyakan, yang terakhir ada yang dikatakan tadi, kalau misalkan terjadi lagi, kita akan panggil orang tua misalkan. Itu adalah bentuk daripada risiko yang mereka lakukan. Jadi kemarin udah restitusi. Kalau yang mengikuti langsung, contohnya seperti itu, restitusi. Nih, segitiga restitusi. Jadi yang pertama, saya kemarin ketika menanyakan nggak langsung saya tanya ya, Pak Wahyu juga tahu, nggak langsung saya tanya siapa dalangnya nih. Yang saya tanya adalah orang yang mau berbicara pasti nih. Saya tarik Pati, coba ceritakan, dia mau bicara. Kalau saya tarik siapa 3C, biar dia nggak bakal cerita, nggak bakal ketemu solusinya. Kita cari dulu di restitusi itu, kita stabilkan dulu identitas. Yang pertama kita stabilkan identitas nih Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu tidak satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kita tenangkan dulu anak itu. Jangan kita langsung kasih hukuman, push up, suruh ini, jangan. Kita stabilkan dulu identitas mereka. Nah, kamu tujuan ke sekolah buat apa? Kenapa kamu seperti ini? Setelah distabilkan, setelah mereka mau berbicara, barulah ke validasi tindakan yang salah. Validasi. Kita tanyakan, kenapa kamu tawuran? Siapa yang pertama mulai? Siapa yang datang ke sana? Baru kita validasi. Kita tanyakan, ya. Itu. Setelah kita validasi, baru kita menanyakan keyakinan. Keyakinannya apa mereka? Keyakinan bahwa mereka tidak akan mengulangi lagi. Kalau mereka mengulangi lagi, bersedia dipanggil orang tuanya. Ya, jadi kemarin itu udah segitiga restitusi itu. Ketika kejadian di hari Senin tanggal 16, ada ketika murid 09, 13 dan sekolah lain berkelahi. Ya, secara tidak langsung kalau saya perhatikan sudah menggunakan penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Konsep disiplin tadi sudah ya Bapak Ibu. Ini konsep disiplin, ada yang identitas gagal, ada yang identitas sukses. Yang gagal itu kan hukuman. Restitusi juga sukses. Kalau tadi kan yang sukses adalah posisi manajer, 5 kontrol, 5 posisi kontrol. Kalau yang ini yang sukses restitusi dan konsekuensi. Ini adalah identitas sukses kalau kita menggunakan ini. Kalau hukuman merupakan identitas yang gagal. Yuk, bisa yuk, daripada kita melarang dengan berbagai alasan, ini tentunya kepada anak ya, akan lebih baik jika kita arahkan murid kita untuk melakukan berbagai kreativitas dari berbagai bentuk kegiatan dengan menerapkan aturan-aturan batasan-batasan. Jangan lupa peran kita sebagai manusia dewasa sangat penting dalam mengawasi dan membimbing mereka. Anak-anak perlu dibimbing seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara demi mengimplementasikan Merdeka Mengajar. Ini ada sebuah ajakan ya. Ini lagi satu lagi Bapak Ibu, yuk menjadi pemimpin penggerak perubahan. Tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan. Jadi keselarasan kekuatan kita ciptakan dengan cara yang membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Dipahami benar-benar ini menurut Peter F. Drucker. Ya, ini ungkapan atau sebuah motivasi juga untuk kita bahwa kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara yang membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Ya, yang harus digarisbawahi adalah kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Kita buat seperti itu. Oke, Bapak Ibu, terakhir ini adalah rangkaian tugas saya di modul 1, tepatnya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Silakan nanti di sini ada saya punya channel YouTube. Saya minta tanggapan atau umpan balik dari Bapak Ibu atas tugas-tugas yang telah saya kerjakan, dan nanti juga insya Allah diseminasi ini akan saya upload di PMM, platform Merdeka Mengajar di Karya Baik. Nanti minta bantuan juga untuk silakan menanggapi apa yang telah saya sampaikan hari ini. Mungkin
Dari saya itu aja Bapak Ibu mengenai disiplin budaya positif ya, budaya positif di sekolah kita. Harapan saya dengan selesainya kegiatan ini Bapak Ibu ada perubahan di saat menangani anak-anak kita. Bapak Ibu punya visi misi di kelas masing-masing. Bapak Ibu juga punya pembelajaran yang bisa berpihak kepada murid sehingga murid menjadi senang ketika belajar dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan ini ada perubahan yang berbeda dari sebelumnya ya Bapak Ibu. Dari saya mungkin itu aja. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini kurang berkenan atau ada yang mungkin kurang pas, nanti bisa ditanyakan langsung ke saya. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau memang nanti belum bisa terjawab, saya akan usahakan mencari informasi yang lainnya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Dari saya sekian, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas kehadirannya mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan berikutnya Bapak Ibu bisa berkolaborasi lagi. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Masya Allah, narasumber yang hebat, luar biasa. Bapak Ibu guru juga yang hebat. Pada hari ini kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa dari calon guru penggerak kita di SD Kemayoran 09, Bapak Yayan Hendriana SPD. Ya, luar biasa sekali materi yang disampaikan, ya, menambahkan ilmu pengetahuan untuk kita semua agar tetap selalu menghambakan murid-murid kita, agar murid-murid kita senantiasa bermunculan karakter-karakter yang budaya positif tadi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan, yang telah tadi kita saksikan bersama-sama paparan tentang diseminasi budaya positif di SD Kemayoran 09 ini. Kurang lebihnya apakah ada sedikit tanggapan atau masukan dari paparan yang disampaikan oleh narasumber kita? Boleh dipersilakan Bapak Ibu, nggak usah ragu-ragu. Mungkin dari Pak Heru, Pak Wahyu, Bapak Ibu yang lainnya. Silakan Pak Heru untuk maju ke depan. Kita dukung acara ini dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Yayan Hendriana atas pensampaiannya di calon guru penggerak ini dan memberikan materi-materi tentang guru penggerak ini, salah satunya budaya positif yang didiseminasikan pada saat ini. Ya, tanggapan saya sendiri setelah melihat kegiatan atau penyampaian yang disampaikan Bapak Yayan ini cukup bermanfaat bagi kami, khususnya di guru di SD Kemayoran 09 ini. Bagaimana supaya kita sebagai guru bisa menciptakan budaya positif dalam mengajar, dalam mendidik anak, untuk bisa menuntun anak supaya bisa menjadi apa yang mereka mau, bukan apa yang kita mau, gitu Pak Yayan. Dan semoga dengan memberikan informasi yang sudah disampaikan tadi bisa menggerakkan kita semua di guru-guru SD Kemayoran 9 ini untuk bisa menjadi lebih baik lagi, baik di dalam pendidikan maupun dalam bersosialisasi di masyarakat, begitu Pak Yayan. Semoga di calon guru penggerak ini Pak Yayan bisa lebih sukses lagi, dan kami sebagai guru bisa meniru, mencontoh Pak Yayan sebagai calon guru penggeraknya di SD Kemayoran 09. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru.
Hairul akan menyusul Pak Yayan kayaknya nih sebagai calon guru penggerak angkatan keberapa nih Pak Hairul? Ke-9. Mudah-mudahan ya bisa mencontohkan. Sudah ada contohnya Pak Hairul, ini tinggal copy paste kayaknya. Diseminasi. Oke, selanjutnya baik Bapak Ibu guru, jangan malu-malu. Silakan tanggapannya. Mbak Uti sebagai yang tertua. Pak Toro udah WA dan kirim kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswantara. Mungkin ibu saya dulu ngefans sama Ki Hajar Dewantara. Tanggapan dari yang disampaikan oleh Pak Yayan Hendriana, tanggapan saya dalam sini kita sebagai istilahnya kerja di dunia pendidikan ini sangat bermanfaat. Dalam hati kecil saya berbisik aja, berpuisi. Bahwasanya kita tersadar bahwasanya kita itu adalah fasilitator untuk peserta didik kita. Budaya positif itu perlu selalu dikerjakan, itu namanya apa namanya? Nah, diterapkan terus menerus, jangan sampai cuma paparan ini selesai sehari ini, kemudian sehari 2 hari kemudian tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan budaya positif itu di hari-hari ketika kita mengajar. Terima kasih untuk Pak Yan, paparannya sangat jelas, sangat memotivasi kita sebagai guru. Mudah-mudahan Pak Yayan sendiri pribadi untuk bisa sukses sampai nanti hari terakhir, sampai sukses dan selanjutnya bisa disusul-susul oleh para guru-guru penggerak yang kita semboyannya adalah guru pendobrak katanya. Semoga sukses untuk kita semuanya, sukses terutama untuk Pak Yayan, sukses untuk kita semua sebagai guru, hidup guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tanggapannya calon-calon guru hebat ya. Selanjutnya menanggapi, silakan Pak Yayan ditanggapi. Oke, terima kasih atas tanggapannya Bapak Ibu. Ini tadi saya terenyuh kali ya, Pak Toro bilang kalau kita guru pendobrak gitu. Terus juga Pak Heru untuk melanjutkan mungkin berikutnya. Sebenarnya tugas kita adalah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Menggerakkan siapa? Menggerakkan anak didik, menggerakkan murid kita. Tergerak untuk selalu berbuat yang positif. Bergeraknya untuk selalu mobilitas. Jangan kita sebagai guru hanya diam, selain ngajar diam. Jangan seperti itu ya. Selalu kita tanamkan dalam diri kita adalah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Itu aja mungkin tanggapan terakhir dari saya untuk Pak Toro dan Pak Heru. Betul sekali, mudah-mudahan berikutnya ada dari Bapak Ibu menyusul di CGP angkatan berikutnya. Terima kasih Bu Nyoman. Iya, terima kasih tanggapannya Pak Yayan. Bapak Ibu silakan, ada lagi. Saya mau bertanya boleh? Iya. Gini, kita udah berusaha untuk memberikan budaya positif di lingkungan sekolah. Sedangkan lingkungan tempat tinggal mereka bermacam-macam karakter. Kemudian kita seperti saya nih menerapkan mereka untuk membiasakan sholat. Nah, lalu kemudian di rumahnya tidak sholat. Karena di rumahnya itu kan orang tuanya ada yang capek bekerja dan bahkan orang tuanya juga ada yang tidak sholat. Bagaimana biar selaras seimbang antara pendidikan di rumah dengan pendidikan di sekolah? Seperti itu. Apakah perlu sekolah melakukan program-program untuk parenting ke orang tua atau memberikan edukasi kepada orang tua? Seperti itu. Kurang lebih mungkin seperti pertanyaan saya. Terima kasih Bu Nyoman. Tepuk tangan lah, pertanyaan yang sangat bagus Bu Nyoman.
Jadi gini, kalau kita kembali ke filosofi Bunyoman, filosofi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu sudah memiliki kodrat, ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mereka adalah di mana mereka dilahirkan, di mana mereka tinggal, di mana mereka dibesarkan. Disitulah yang namanya dengan kodrat alam. Kemudian mereka datang ke sekolah untuk belajar. Kita menuntut, membimbing. Kita udah benar yang dikatakan Bunyoman sudah mengarahkan untuk tadi apa? Sholat, ngaji. Nah, itu adalah benar, tugas kita itu seperti itu. Kalau mereka kembali ke lingkungan seperti apa yang dikatakan oleh Bunyoman, balik lagi ke habitatnya, yang penting kita sudah berusaha Bunyoman. Karena seperti ini, seperti Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa kita itu seperti lahan pertanian, di mana lahannya itu adalah sekolah, bibitnya itu adalah anak-anak, petaninya itu adalah guru kita, ya. Ketika tanah kita sudah bagus, sekolah kita sudah bagus, datang kita tanam bibit, kita rawat sebagai guru, sebagai petani kita rawat, kita siram, kita pupuk. Ketika mereka kembali pulang lagi, mereka sudah tidak sesuai lagi, itu adalah udah kodrat alam. Tugas kita sudah benar, tugas Bunyoman sudah benar untuk mengarahkan, untuk membimbing, untuk menuntun seperti ini. Sudah benar Bunyoman. Jadi Bunyoman jangan sampai bosan untuk menebalkan goresan-goresan yang buram. Sebenarnya mungkin mereka di lingkungan itu sudah diajarkan sama keluarga, mungkin sudah diajarkan, nak ngaji sana, nak kamu ke musola sana sholat. Orang tua pasti akan selalu menyuruh yang baik-baik, ya. Ketika anak itu disuruh dengan orang tua kadang melakukan kadang enggak, tiba-tiba di sekolah Bunyoman lebih menebalkan lagi, ya, bahwa sholat itu seperti ini penting, ini lebih menebalkan lagi. Jadi tugas Bunyoman udahlah benar. Nanti masalah anak itu akan berhasil apa tidak itu dikembalikan kepada anak, karena anak sudah memiliki kodratnya masing-masing dan zamannya masing-masing, ya, kodrat alam. Jadi itu Bunyoman tanggapannya. Jadi kita boleh menuntut tapi tidak bisa memaksa semau kita, ya. Itu dari saya. Mudah-mudahan kita puas Bunyoman, supaya nanti bisa Bunyoman bertanya lagi, mencari informasi ke yang lainnya. Oke, terima kasih. Itu hanya pertanyaan saya yang telah terjawab sedikit kurang lebihnya. Bapak Ibu, ada mau pertanyaan lagi? Apakah sudah kita akhiri? Sudah, memang waktunya sebentar lagi kita pulang. Kita akhiri. Alhamdulillah, acara diseminasi budaya positif SDN Kementerian 09 yang dibawakan oleh narasumber kita Pak Yayan Hendriana telah selesai, dan semoga pada hari ini kita mendapatkan manfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC dan narasumber mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf saya perlu dokumentasi foto. Tadi lupa, saya lagi bicara ada foto, tadi kan mereka di screen. Bisa ya? Balik foto bersama.